salah satu metode atau solusi dari keberlanjutan itu adalah dengan menerapkan metode-metode konstruksi modular. Karena craftsmanship itu lama-lama mungkin akan semakin mahal seperti di negara-negara maju. Contohnya kayak baja ringan zaman dulu kan buat konstruksi atap orang tuh masih sangat tabu ya. Tadi kan Mas Yanuar udah lebih ke tentang mindset ya Mas ya, tentang modular. Tapi kalau dari Mas Riri itu kira-kira gimana Mas tentang pendekatan modular? Mungkin diawali dengan sejak kapan sih Mas embrio modular itu Mas terapin gitu? Thank you Dis. Thank you buat teman-teman yang udah datang. Makasih banyak juga buat Yanuar. Thank you buat Laisak juga yang udah mendukung acara ini ya. Mungkin pertanyaan itu menarik ya, karena dulu tuh saya kan zaman kuliah itu kan lagi booming-boomingnya soal green architecture, sustainability. Nah, entah kenapa akhirnya saya pas browsing ketemu salah satu metode atau solusi dari keberlanjutan itu adalah dengan menerapkan metode-metode konstruksi modular, atau ya kita bisa kenal prefabrikasi ya untuk dari sisi konstruksinya. Nah, itu di awal kuliah sampai saya masuk ke media itu karena media saya kan kebetulan media tentang rumah ya, dan kebanyakan tuh rumah-rumah kecil, rumah-rumah yang budget gitu ya. Nah, saya tuh selalu mencoba untuk mencari solusi nih, gimana sih kalau misalnya orang-orang yang pengen dapat kualitas rumah yang baik tapi dengan lebih terjangkau gitu. Nah, saya tuh sempat ngulik-ngulik banyak beberapa case gitu ya, terutama waktu di majalah tuh saya sempat curi-curi ide-ide yang saya coba publikasikan gitu soal modular system. Sampai pas 2010 kalau pernah ngelihat websitenya Atelier Riri pertama kali tuh, itu ada satu channel di situ ada khusus prefab gitu, meskipun belum ada gitu. Jadi emang cita-cita yang cukup panjang yang menurut saya kayaknya ya sebenarnya berpikir logis aja bahwa lama-lama kan konstruksi konvensional itu kan akan menjadi lebih eksklusif gitu, karena craftsmanship itu lama-lama mungkin akan semakin mahal seperti di negara-negara maju gitu. Jadi satu waktu di mana fabrikasi material itu lama-lama akan menggantikan metode-metode yang masih tradisional gitu dan semakin terjangkau. Sebenarnya analoginya gini, saya selalu bilang ke teman-teman atau ke calon klien-klien kita yang waktu itu kita ngerjain proyek-proyek rumah prefab, kita bilang contohnya kayak baja ringan zaman dulu kan buat konstruksi atap orang tuh masih sangat tabu ya. Apa nih besi ditekuk-tekuk nih emang kuat nih nahan atap kita gitu ya. Nah, tapi sekarang mungkin ditanya anak Gen Z sekarang mana kenal gitu konstruksi kuda-kuda pakai kayu gitu, malah dia takut patah, takut rayap, takut rubuh gitu. Ya karena akhirnya si material fabrikasi itu udah semakin menjadi familiar dan semakin murah, dan sedangkan kayu semakin mahal, semakin eksklusif, dan yang mengerjakan pun juga nggak bisa sembarang orang gitu, nggak bisa sembarang tukang. Nah, mungkin saya berpikir punya harapan gitu ya, punya imajinasi nanti ke depannya ya dari case sebuah baja ringan itu bisa menjadi satu unit bangunan untuk menggantikan metode-metode yang konvensional gitu sih. Oke, berarti tadi embrionya udah dari zaman kuliah ya Mas ya sebenarnya ya, udah ketertarikannya privatnya tadi ya. Iya, benar-benar. Saya mungkin akan bercerita case yang pernah saya lakukan ya. Jadi mungkin nanti kita ngobrolin how to balance dan lain-lainnya pas lagi diskusi. Tapi ini pengalaman saya yang mungkin saya akan cerita juga dari sisi latar belakang, di mana concern saya tuh memang lebih ke bagaimana menciptakan atau mencari solusi untuk bangunan-bangunan yang affordable di lingkungan atau kawasan urban. Nah, ini sedikit data. Jadi pada tahun 2010 itu perbandingan antara orang yang tinggal di desa atau di rural dan di kota itu sekitar 6:7. Tapi prediksinya di tahun 2035 itu akan bertambah, di kota itu akan bertambah 4 kali dibanding orang yang tinggal di kampung. Jadi udah dipastikan urbanisasi itu akan menjadi problem dan akan sekaligus menjadi peluang buat
kita arsitek atau perancang atau orang-orang yang ingin mencarikan solusi dari permasalahan urbanisasi ini. Nah, kira-kira seperti ini ya, kalau misalnya pertambahan itu terjadi gitu kan, yang pasti ekonominya akan berkembang ya kan, tapi di satu sisi juga infrastrukturnya pun juga akan berkembang. Dan yang menjadi problem adalah nantinya adalah properti akan semakin mahal karena demand dan supply-nya itu mungkin bisa jadi akan semakin luas, akan semakin berkembang juga. Nah, jadi kan sekarang mungkin teman-teman sekarang yang Gen Z terutama ya, pasti masih ada kebingungan gitu ya, satu saat nanti saya punya rumah gimana ya gitu, bisa punya rumah di mana, bisa beli rumah seharga apa gitu, karena nggak kepikiran karena harga properti itu udah jauh di atas apa ya, apa yang bisa kita rencanakan saat ini gitu. Nah, atas dasar latar belakang itu sebenarnya kondisi yang dimana semua kebanyakan dan dari kita itu merasa kita nggak bisa afford lagi dengan terhadap situasi tinggal di wilayah urban gitu ya. Dan juga ditambah dengan yang dianggap construction itu menjadi sesuatu yang cukup besar memberikan dampak terhadap bertambahnya CO2 di bumi kita gitu ya. Nah, contohnya misalnya kayak traditional building construction ini kan sebenarnya waste-nya juga banyak kayak. Kita tahu misalnya bekistingnya, kayunya, terus juga ya karena kita tidak memikirkan modul material sehingga banyak juga material-material sisa yang harusnya bisa efektif terpakai jadi nggak terpakai. Terus juga secara waktu itu juga memakan waktu yang cukup panjang, dan ya metode ini untuk saat ini mungkin masih relevan gitu ya, tapi ke depannya gitu saya buat teman-teman yang ngelihat tadi di bawah ya ada rumah kiri house pertama itu ada RAB-nya kan. Itu RAB-nya 15 tahun yang lalu harganya 2 juta per meter gitu. Tapi sekarang boro-boro mau bisa segitu gitu, 2 kali lipatnya aja lebih gitu, bisa 3 kali lipat. Jadi metode konvensional itu akan jadi mahal, padahal secara metode sama-sama aja, cara kerjanya sama, cara tukangnya bekerja sama. Tadi kata Yanuar, kadang-kadang tukang juga masih punya permasalahan yang sama gitu. Tapi harga tukangnya juga meningkat terus gitu. Nah, jadi kita memikirkan bagaimana mengefisienkan itu dan mencari alternatifnya gitu. Nah sebenarnya di tahun 2014 kita udah coba exercise lah berbagai macam project. Contohnya ini kayak kita bikin menggunakan waste material dari kontainer bekas ya gitu, yang kita jadikan bangunan rumah tinggal hybrid dengan bangunan konvensional. Nah, ini salah satu cara-cara kita untuk mencoba untuk mencari alternatif tadi, untuk mencari alternatif selain bangunan konvensional. Nah, ini juga kita pernah buat menggunakan material bisa dibilang light structure ya, atau kita menggunakan material-material panel yang kita pasang kering sehingga meringankan bangunannya, sehingga struktur bangunannya pun juga sepertiganya dari rumah ini tuh bisa lebih cepat, praktis, dan murah. Ini juga kita pernah mencoba membuat simulasi atau exercise atau bisa dibilang eksperimen ya dari struktur menggunakan Cremona untuk bangunan renovasi sebuah rumah tinggal. Jadi modul-modul besi kita buat lantai, kita buat dinding, kita langsung plug and play ke atas rumahnya. Nah, kemudian juga kita pernah juga membuat satu bangunan yang lokasinya di jalan depan gang gitu, yang tidak punya akses terhadap kendaraan-kendaraan berat. Kemudian kita memodulasi dari rangka-rangka struktur baja, terus kita juga mencoba untuk mencari alternatif spasial serta material juga. Kita mencoba atapnya itu menggunakan material fiber semen, dan eksperimen dengan plat lantai precast ya. Jadi kita casting dulu di luar site karena di sana nggak bisa ngecor, nggak ada mobil cor. Jadi casting
per panelnya itu kita kirim, kita susun langsung ke site. Terus juga kita buat exercise juga dengan material bangunan kayu gitu. Jadi modul kayu, modul potongan papan kita buat satu project villa di Lombok ini. Nah, terus di 2018, nah ini kita mulai nih, kita mencoba untuk mengomporin lah ya arsitek-arsitek di BDD, Bintaro Design District pada waktu itu dengan satu instalasi modular 24x24x24 karena dari sisi material utama dari panel itu kan kebanyakan modulnya di 240 ya gitu. Nah, terus di tahun berikutnya kita mulai lagi pengen lebih deep lagi untuk mencoba untuk exercise terhadap prefab atau modular material ini ke dalam instalasi BDD di tahun berikutnya. Jadi ini kita coba kasih introduce gitu ke teman-teman yang datang sana, di mana dengan modular system itu kita bisa create berbagai macam tipologi ceritanya gitu. Jadi ada salah satunya simulasi jadi bangunan rumah, ada yang jadi F&B dengan berbagai macam pilihan material, termasuk yang satu lagi ini ada kita bikin semacam kayak resort gitu, dibikin dua lantai, terus materialnya berbeda. Jadi ada yang metal, ini kita metal juga kalau nggak salah pakai apa namanya, Lysac nih ya, pakai Lysac Blue Scoop. Terus pakai material panel fiber apa namanya, fiber transparan, terus juga ada panelan fiber semen. Nah, di tahun 2020 kita akhirnya bikin yang istilahnya namanya RC Fab. Nah, ini sebenarnya sama kayak amularnya Yanuar tadi ya, dan pemikirannya pun persis sama gitu. Jadi kayaknya saya nggak perlu jelasin. Jadi nanti kita akan diskusi aja soal itu. Nah, ini beberapa portofolionya. Jadi yang pasti memang untuk menghadirkan sesuatu yang alternatif, orang tuh butuh konsekuensinya. Yang paling gampang adalah konsekuensinya adalah budget. Kita bisa ke cutting cost dengan modular system karena itu realistis sebenarnya. Dengan waktu yang bisa kita percepat, penggunaan tukang bisa kita kurangi, dan proses pemasangan juga bisa lebih praktis gitu dengan modular method dari desain yang udah kita create gitu, sehingga waste materialnya itu bisa benar-benar kita pakai lagi gitu ceritanya. Nah, ini yang sebelah kiri yang hitam itu kita waktu itu coba exercise project pertama tuh 10 minggu gitu itu terbangun. Tapi tadi Januar bisa lebih cepat lagi sih, hebat sih. Karena biasa exercise awal tuh susah gitu mengubah mindset dari orang yang biasa ngerjain konvensional ke metode seperti ini. Nah, sebenarnya akhirnya ada beberapa project yang menurut saya ini menarik jadinya isunya ini. Jadi ternyata banyak orang tuh yang sudah cukup terbuka mindsetnya terhadap modular system atau prefab building gitu. Tapi ya mereka itu butuh dapat solusi untuk mereka bisa lebih cepat dan lebih murah gitu. Dan untuk desain itu sangat bisa banget kita explore macam-macam. Bahkan ini kita bikin desain ini sangat praktis, simple karena harus murah gitu kan. Karena harus desainnya pun juga harus modular karena kita membuat desain itu cukup sekali dan kita tinggal pakai modul-modul itu based on material dan ruangnya. Nanti saya jelasin ada diagramnya. Nah, ini juga kita berhasil membuat satu perumahan dengan prefab. Dan ternyata waktu itu kita juga berhasil nge-push bank juga nih yang nge-push bank untuk bisa KPR-in ini metode gitu. Nah, ternyata bisa gitu. Ternyata bisa dan yang beberapa yang beli di sini tuh mereka menggunakan KPR dengan bangunan modular dengan rangka-rangka yang ya dengan rangka-rangka yang dirakit gitu. Nah, ini ada F&B juga kita buat. Ada 2 bahkan kita waktu itu dapat sekali dalam 1 tahun ngerjain 2 proyek F&B karena itu ya karena waktu dan karena memang 2020 sampai 2023 itu kan momentumnya pas ya. Momentum ketika pandemi di mana orang membutuhkan sesuatu yang praktis, singkat untuk mengubah gaya hidup dan lifestyle-nya, termasuk lifestyle untuk F&B seperti ini.
Terus juga kita juga buat di Lombok juga ada setelah yang tadi yang menggunakan kayu, ini kita menggunakan metode modular yang udah kita improve lagi supaya waste-nya bisa kita tekan dan metode konstruksinya bisa lebih cepat lagi gitu. Ini menggunakan material fiber cement. Nah, kurang lebih idenya yang tadi Yanuar cerita. Jadi preparation-nya bisa dilakukan di luar site, kemudian di manufacturing di luar site, baru dikirim. Setelah dikirim dirakit gitu. Nah, setelah dirakit baru diserah terimakan. Nah, jadi harapannya antara desain sama construction tuh bisa sinergi dalam proses ini gitu. Jadi sehingga service cost-nya pun murah dan praktis dan visible untuk ditawarkan dalam bentuk sebuah produk gitu. Nah, ini. Jadi materialnya bisa dikalkulate. Baiknya mana? Dikalkulasi, kemudian waste-nya juga bisa dikalkulasi, waktunya bisa dikalkulasi dengan modular ruang yang sudah kita create berdasarkan panel-panel modul tadi. Kemudian di-adjust bisa menjadi sebuah modul-modul ruangan dan ukuran-ukuran dan kebutuhan ruang yang diinginkan. Kemudian ya tujuannya bisa membuat sesuatu yang lebih banyak dengan mengeluarkan cost dan waste yang lebih rendah. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Itu Oke, sih. menarik. Nanti kita akan banyak diskusi lagi ya bareng Mas Riri. Siap. Kadang-kadang juga memerlukan waktu tersendiri untuk memberikan pemahaman. Kami coba tawarkan modular prefab ini dengan sistem yang bisa dipindahkan. Pada dasarnya kunci dari modular yang kami pahami adalah organizing everything.